Kalau memang kata lo PDI Nyungsep pemenang partai Pilek, di ya? tahun 2024 tetap PDI. Belum ada yang bisa mengalahkannya. Hat-trick ya PDIP. Apalagi Nyungsep. Memang Jokowi bisa melawan yang namanya Megawati. Memang Jokowi bisa. Kalau enggak didukung-dukung sama orang-orang yang pernah korupsi berjamaah, enggak bisa. Mana tuh orang-orang yang dulu kritik-kritik Jokowi bergabung jadi penjilat kan? Ya enggak? Nah, buat saya, walaupun Anda ancam saya, lihat aja Prabowo Gibran nanti jadi presiden, enggak ngaruh buat saya, tetap akan bersuara. Enggak ngaruh buat saya. Ingat itu. Kedua, meskipun yang namanya Prabowo dan Gibran presiden, tetap akan saya tagih kebijakannya menciptakan 13 juta yang namanya lapangan kerja. Yang 10 juta janji Jokowi aja sampai detik ini baru 5.000 diciptakan, itu pun dikirim ke Korea. 4, yang katanya Prabowo petani-petani semua akan dikasih pupuk, ya, akan diantar ke tempatnya langsung. Janji Jokowi 10 tahun lalu aja sampai detik ini pupuk itu belum nyampe ke masyarakat. Ya, mungkin orang-orang tertentu atau bisnis-bisnis Anda aja yang di Food Estate dapat pupuk. Tetap akan saya kritik itu. Karena janji Jokowi selama 10 tahun hampir selesai ini, belum ada pupuk itu selancar kayak zaman dulu. Belum ada. Ya, belum ada. Apalagi yang mau antar langsung ke petani. Omong kosong. Omon-omon. Ya. Kamu nanam yang namanya singkong aja buahnya jagung. Ya kan? Apalagi mau antar yang namanya pupuk. Janji Bapak Jokowi traktor, mana? Janji Bapak Jokowi pupuk, mana? Subsidi pupuk, mana? Semua dipegang oleh mafia. Di periode pertama, pupuk itu dipegang oleh manantu yang namanya Muldoko. Sampaikan itu. Saya nggak satu aja saya kritik. Menteri-menteri yang namanya Jokowi, terutama mantan Menteri Pertanian, kasusnya besar. Ya, sampai nyicil yang namanya mobil Alphard aja sebulan 43 juta. Itu untuk anaknya, 2 Alphard. Yang di Lampung. Mantan bupati kemudian menjadi mentan. Lalu Menteri Pertanian itu yang katanya janji-janji Jokowi pada saat periode pertama akan memberikan pupuk, subsidi dan segala macam. Saya taunya menantu yang namanya Muldoko di periode pertama yang pemegang pupuk. Kemudian mentannya itu yang lagi kena kasus berapa miliar itu. Lagi di sidang, ya kan? Iya enggak? Siapa namanya tuh? SY siapa itu singkatannya? Kalau saya sebut nama asli, nama panjangnya, kau akan berontak pula. Nggak boleh saya kritik orang-orang ini. Ya, ingat bro, sebentar lagi anaknya Zulhas yang di Lampung akan terbongkar jua. Lalu bagaimana selanjutnya pamannya Bobby yang ada di Medan? Kasusnya berapa miliar? Pamannya Bobi Nasution. Ya, jadi ngebohong-bohongin orang begitulah. Ya. Ingat, walaupun kata kamu Gibran dan Prabowo jadi presiden, saya lihat sekarang Anda masih bisa bunyi, tapi lihat aja, semakin akan saya teriakkan gulingkan Gibran dan Prabowo.
Ya gulingkan, karena itu PKI. Kalau mereka jadi alat-alat kalian untuk menangkap seseorang, membungkam orang-orang, ngalahin Petrus dulu. Ini bukan zaman 9798 lagi yang nggak boleh bersuara. Ya, banyak anak-anak korban karena ayahnya. Ya, karena ayahnya. Nggak bisa saya begitu aja. Dulu juga ada kasus Talang Sari. Prabowo tahu itu yang di Lampung. Ya, jadi kenapa saya harus takut dengan ancaman-ancaman intimidasi Anda semua begitu? Ingat, katanya yang bukti nyata PDIP masih tertinggi. Belum ada yang bisa ngalahin. Memangnya ini partai bulan bintang yang udah tenggelam, PAN yang udah saling pukulin pakai kursi, ya kan? Terbelah dua. Memangnya itu? Memangnya Golkar sudah terbagi dua pula? Nggak bisa. Ya, semoga aja tetap kukuh yang namanya Megawati. PDI perjuangannya. Dan Anda juga sebut saya ini kadernya. Tidaklah bro. Kalau Anda menangkap sepintas, kenapa saya jelas, tegas, lugas ngomong seperti ini? Ini fakta dan kenyataan. Terus ada juga, memangnya Anda ini siapa, keturunan siapa? Seharusnya Anda, ya, dari paras wajah saya, mata saya, pembicaraan saya aja udah nangkap saya ini siapa. Ya, walaupun katanya kamu udah berbuat apa untuk di negara, jangan lupa Jokowi kita jadikan presiden. Saya setidaknya dari 2014 lalu ya mengangkat Jokowi dengan anggota yang sebanyak-banyaknya. Dan kamu berbuat apa untuk Jokowi selama ini? Ternyata Jokowi pengkhianat ular kepala dua. Itu kekecewaan saya. Bukan berpihak kepada rakyat. Ya kan? Oh, ada pula itu yang komen. Ya, kalau mau minta alamat ini, minta nomor telepon, udahlah, udah basi yang model-model begitu, ya. Supaya Prabowo juga harus mendengar kan yang kata-kata seperti ini. Awas, lihat aja nanti kalau Prabowo dan Gibran jadi presiden, masih bisa bunyi nggak loh? Ini artinya orang-orang terdekatnya Prabowo geram kan dengan kritik-kritik saya mengenai pemerintahnya, terutama tadi mantan-mentannya, terus Zulhasnya mantan koruptor masalah kehutanan dijadikan menteri sama Pak Jokowi. Jokowi sekarang ini dibuling loh sama para mafia, ya kan? Nggak ngaruh. Jadi itu ancaman. Oke, teman-teman, kalau kita lihat bahwa Presiden Jokowi di periode kedua ini sebenarnya agak kurang maksimal ya di dalam menjalankan janji-janji politiknya 2019 yang lalu, dan lebih kepada mempertahankan. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya di channel YouTube ini. Nah teman-teman, seperti biasa saya akan membaca komentar dari netizen setentang dengan video yang telah teman-teman tonton. Nah di sini saya akan membaca dari komentar netizen yang pertama. Ada yang mengatakan, semoga semakin banyak rakyat atau emak-emak bersuara keras, cerdas, kritik rejim baik Jokowi dan Prabowo. Nah, mantap untuk Ibu. Saya sangat mendukung Ibu. Semoga Ibu sehat selalu. Nah, semoga Ibu Widya nanti tidak terpengaruh dengan uang bansos atau sembako. Betul-betul memperjuangkan rakyat dan pribumi Indonesia. Nah, ada yang mengatakan dari Alerta Bolon, dia mengatakan, sikat terus libas dan bongkar kebobrokan penguasa busuk. Jika masih niat busuk, habiskan saja. Penguasa itu pelayanan rakyat. Penguasa jangan merasa penguasa yang bisa berlaku semaunya. Nah, biadab itu, negara kesatuan Republik Indonesia ada di tangan kedaulatan rakyat. Kita lanjut. Sangat betul, Mbak. Saya dukung Mbak dengan doa. Bersuara terus, biar Prabowo dan pendukung negara dengar dan baca ulasan Ibu ini.
Jokowi dan keluarganya harus dihukum. Nah, semoga dimakzulkan. Terima kasih untuk Ibu menyuarakan isi hati rakyat. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati dan melindungi Ibu sekeluarga. Kita lanjut. Terima kasih Bu, sudah menyuarakan isi hati sebagian rakyat Indonesia yang berakal sehat dan cerdas. Nah, Jokowi menantang rakyat, tunggu jatuhmu Jokowi dan kroni-kroninya. Kita lanjut. Catat baik-baik, demokrasi pasti hancur dan akan terus bergejolak apabila seorang pemimpin berangkat dari para pemilih yang tidak menggunakan hati nurani. Nak maju dan semangat Ibu Widya. Ingat Golkar dan sempalannya seperti Gerindra, Nasdem adili produk Orba dengan Soeharto dalangnya. Nah, kini muncul lagi dikomandani oleh Jokowi. Jangan biarkan lebih lama berkuasa, turunkan secepatnya Jokowi serta turunannya. Kita lanjut. Saya bersyukur ada orang seperti Mbak Widya yang selalu lantang menyuarakan kebenaran dan menyuarakan kebebasan berbicara. Nah, semoga Ibu Widya panjang umur dan sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Siapa saja yang jadi presiden kalau elit politiknya sikapnya seperti Teletubbies, nah pasti merampok uang negara. Rakyat yang selalu jadi korban, betul Mbak Puput, subsidi. Sekarang sangat pelit. Pak Mulyono, uangnya dikemplang oleh wakil presiden karena bibit padi tidak berhasil. Kita lanjut lagi dari komentar yang lain. Ada yang mengatakan, yang lebih heran sama pendukung Jokowi dan Prabowo. Seolah-olah dia tutup mata semua kenapa, padahal janji-janjinya bohong semua. Nah, untuk Mbak suarakan kebenaran. Kami rakyat cinta kejujuran mendukungmu. Mantap, jangan takut untuk meluruskan. Saya dukung Mbak terus kritik, apalagi nanti dipegang para Prabowo. Gibran akan jalan makan minum gratis. Dari Karisma dia mengatakan, saya heran dengan orang-orang pemuji Samsul. Itulah partai-partai pendukungnya cuman mau cari aman. Kalaupun Golkar Demokrat tidak dukung Samsul, bahaya orang-orang ketum partai bisa dikasuskan semua. Nah, di sini Ibu Widya soal beli pupuk sampai nangis menyayat hati kami sampai ngemis-ngemis, padahal kami tidak beli gratis walau harga selangit. Sikat, saya suka ocehan Mbak ini. Mantap, korupsi di Indonesia tidak ada habis-habisnya. Nah, kong-kalingkong ada di pemerintahan. Betul, wakil suara rakyat pun. Terus kepada rakyat cuma orang-orang atas atau elit yang menguasai negara ini. Mana yang keadilannya, katanya negara demokrasi kok masih menang-menang. Saling berebut kekuasaan, negara buat bencana, orang-orang serakah tidak berpikir buat rakyat. Kita lanjut. Berat juga rasanya mengatakan ini, namun mau bagaimana lagi pada akhirnya. Becik ke titik olo, mundur bakal mengunduh. Sing salah bakal sele buat Bu Mega bersama PDIP. Nah, perjuangan teruslah berjuang dan pilih kader terbaik untuk menjadi pemimpin di negara tercinta ini, baik itu di legislatif maupun eksekutif. Meskipun pada akhirnya Bu Mega bersama PDI, perjuangan ditinggalkan kader terbaiknya. Nah, akan tetapi manakala bangsa dan negara tetap menjadi tujuan utama. Nah, perjuangannya diniscaya, rakyat akan selalu menyertainya. Kader dan pemimpin yang kita naungi dan kita dukung bisa saja meninggalkan kita. Namun akan tetapi dukungan yang sesungguhnya kita butuhkan adalah dukungan dari rakyat yang senantiasa harus diperjuangkan hak dan kepentingannya. Kita lanjut lagi dari komentar Joko Suratno, dia mengatakan, kita beri bravo Mbak Widya terus berjuang, kritik. Protes juga demo melalui podcast, beri semangat. Kesadaran masyarakat Konoha atau Wakanda, GG2 nomor 58, supaya tahu watak tabiat junjungannya kasiar dinasti Ming Jokowi, suarakan buka jok juga bongkar. Ayo Mbak Widya, jangan takut bersuara demi membela kebenaran. Bagus Ibu Widya, ini orang cerdas dan ingat apa saja yang dilakukan oleh Mulyono. Kritik terus untuk Ibu Widya, banyak orang yang mendukung Ibu.
Kita lanjut. Oke, saya setuju karena itu memang semua kenyataan. Kehidupan bernegara dan berbangsa di Republik ini sudah 10 tahun terakhir ini, ditambah tahun-tahun ke depan, menyesakan dan menyengsarakan rakyat. Sungguh sudah tidak tertolong negara tercinta kita ini. Nah, benar Bu, lanjutkan, kebenaran pasti menang. Ini sudah waktunya zaman adil, kebohongan akan hancur. Nah, negara sudah dikuasai oleh sengkuni-sengkuninya. Percayalah, leluhur tidak mau negara hancur. Ingat, zaman revolusi mengusir penjajah tidak mudah berkorban apa saja. Zaman adil makmur sudah diharapkan para pendiri bangsa. Kita lanjut. Mbak Lydia, salam waras. Bersama kebenaran dan pandangan orang-orang yang waras, bersama rakyat, doa terbaik untuk Mbak Lydia. Oke teman-teman semua, sekian untuk video kali ini. Jika teman-teman memiliki pendapat yang lain, silahkan teman-teman meninggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih, salam hangat.